Halo, malam semua. Malam, Mbak. Halo, Mbak. Malam, Mbak. Oke, sebentar ya. Gimana UTS-nya? Aman ya? Aduh, hup, aman lah. Ya, sekarang tinggal apa? Tinggal pakai AI, udah ketemu semua itu. Pakai ChatGPT atau pakai apa? Aduh, udah pusing saya itu. Kayaknya sebentar lagi ujian tertulis dihapuskan ini. Oke, kita masuk ke, oh ya, sebelum kita masuk ke pertemuan, saya ingatkan lagi untuk Google Cloud ya. Udah bisa dimulai yang kemarin kan ada 8 ya. Yang kalau 4 udah selesai bisa dilanjutin 5 ke 6 ke 7 ke 8-nya. Kalau udah selesai ya udah tenang-tenang aja. Oke, ingatkan berarti waktu kalian tinggal berapa ya? 3 pertemuan. Satu, satu bulan lagi. Oke, oke lah kita masuk pertemuan hari ini. Kita masuk ke data virtualization. Oke, data virtualization. Nah, apa itu data virtualization ya? Nah, jadi menurut si Gartner nih, si Leveraging Data Virtualization in Modern Data ini baru nih ya, 2019. Nah, sebenarnya ini hal ini nggak ada dulu, ini baru ditemukan gitu saat-saat sekarang gitu ya, ketika teknologi cloud berkembang pesat, semakin teknologi juga semakin banyak, mulai ditemukan gitu mulai ditemukan kendala. Nah, salah satunya yaitu adalah data si virtualization nih. Jadi di mana di sini dibilang business demand for self-service access to real-time data for multiple data source and in file format complicates data management. Nah, jadi sebenarnya data virtualization ini lahir dari adanya kebutuhan gitu, kebutuhan bisnis untuk self-service access gitu ya. Dia di mana dibutuhin secara real time tentunya mau ngakses gitu ya, akses dari multiple data jadi sumbernya itu ada banyak. Oke, dan berbagai macam format gitu ya. Nah, jadi case ini biasanya untuk perusahaan yang udah apa ya, udah cukup lama gitu berkembangnya, data mereka dibangun udah cukup banyak gitu ya. Jadi nggak mungkin untuk membuat dari ulang. Jadi dia udah berjalan cukup lama dan datanya pun juga cukup banyak gitu ya. Nah, jadi mulai nih. Jadi mungkin dulu mereka buat aplikasi gitu ya, mungkin pakai apa ya? Pakai VB gitu ya. Satu pakai VB itu seiring berkembangnya gitu kan, bisnisnya growth apa mulai bikin lagi aplikasi gitu. Pakai PHP lo berkembang lagi atau apa gitu, pakai Java, pakai segala macam. Nah, ketika sekarang aplikasi mereka udah banyak nih ya, udah tumbuh kembang semua gitu. Mereka mau buat nih misalnya satu buah kebutuhan gitu ya, di mana datanya itu dari ketiga aplikasi tersebut. Nah, kusut dah tuh dia. Kan gimana caranya nih? Yang satu pakai VB, yang satu pakai PHP, yang satu pakai Java gitu ya. Gue mau tarik gitu ya ke dalam suatu bentuk laporan segala macam. Nah, dari situlah lahir si data virtualization ini. Oke, nah seperti dijelaskan tadi, jadi data virtualization ini apa? Jadi dia apa ya, melakukan sebuah virtualisasi gitu dari sumber data yang ada sebelumnya, entah dari apapun ya data source-nya. Contoh di sini ada di BMS, ada NoSQL, entah dari enterprise app yang lain, itu ada SES, atau segala macam, ada message, file gitu, ada segala macam. Nah, kita buat satu virtualization layer lagi gitu ya, supaya nanti kita mau butuh nih, entah dalam kebutuhan analitik gitu ya, dalam bentuk enterprise segala macam, kita mau buat aplikasi lagi, gitu, misalkan dari situ. Nah, jadi si data virtualization ini mencakup 5 hal. Yang pertama tuh distributed mana lagi? Data management. Teknologi is based on execution of data management ya. Jadi ini fokus utama dia, yaitu untuk ngedistribusiin data yang ada tuh dari berbagai macam source. Oke, kalau cuma satu, ya itu mah nggak apa langsung aja gitu ya, narik dari tadi. Ini kan ada banyak gitu ya. Oke, yang kedua ini otomatis tentunya multiple data source. Yang ketiga itu fleksibilitas. Nah, jadi
kita pengen pun juga bentuknya tuh bisa berbeda-beda gitu, sesuai dengan kebutuhan ataupun ke depannya kita beranggapan gitu ya. Kayak kita pengalaman, kita akan ke depannya itu juga bakal berubah. Jadi kita pengen ya udah data yang kita mau outputnya pun juga bersifat fleksibel. Oke, lalu ada virtual integrated view. Oke, nah jadi data virtualization-nya bisa digunakan untuk ngebuat satu buah virtualisasi gitu ya, tampilin dari sebuah data. Dan biasanya tuh di memori gitu ya, daripada di kita tarik gitu ya, data dari DBMS ditarik gitu ya, data dari NoSQL ditarik, data dari Enterprise ditarik gitu ya, diolah dulu baru ditampilin. Jadi ketika ada perubahan apa ditarik dulu segala macam, nah itu kan lama. Oke, nah, terakhir itu abstraction layer. Oke, jadi ya ada satu buah layer lagi nih, yaitu abstraction layer dari physical implementation data. Oke. Nah, ini tadi ya penyebab awal mula gitu kita butuhnya data virtualization gitu ya. Jadi tadi kayak saya bilang ada aplikasi mulai berkembang gitu yang satu pakai ada data A, data B, data C, data D gitu. Di mana tiap-tiap data itu bisa jadi gitu ya berbeda-beda gitu ya. Sumbernya ada yang pakai MySQL, ada yang via melalui API, ada yang manual proses, ada yang pakai Excel, ada yang pakai CSV gitu. Ini ada ETL segala macam. Nah, di mana kita mau dari sumber data yang bermacam-macam itu kita pengen buat suatu butuh report gitu. Oke. Nah, ini ya. Nah, jadi di permasalahan ini nih, ya biasa dulu, bukan dulu apa ya bahasa ininya. Biasanya deh, biasanya gitu ya, kalau kita udah punya ini kusut nih. Ya, apalagi kalau beda, oke kalau data, beda, database-nya tuh masih apa? Masih satu keluarga gitu ya. Misalnya SQL gitu, SQL Server. Nah, itu kan masih satu keluarga mirip-mirip gitu. Mungkin pengelolaannya tuh nggak gitu sulit gitu ya. Nah, tapi kalau udah yang berbeda jauh gitu, misalnya yang satu mana? Hop, yang satu manual, yang satu pakai MySQL, yang satunya pakai apa ya, bentuknya JSON gitu segala macam. Nah itu kan udah beda-beda jauh nih. Oke, otomatis ketika kita mau menyatukan gitu ya, data tersebut ya udah bakalan kusut. Nah di sini akan jadi permasalahan nih. Biasanya itu lack of centralized data. Oke, datanya nggak tersentralisasi ya, otomatis karena dia terpecah. Disparate system karena sistemnya tadi berbeda-beda. Adanya data replication gitu ya, ada kemungkinan gitu ya datanya terjadi replication gitu. Misalnya data customer, jadi di aplikasi A punya data customer, aplikasi B punya data customer, aplikasi C juga punya data customer gitu ya. Nah, kita mau pakai data yang mana gitu. Oke, nah broken data pipeline, oke jadi pipeline-nya bisa jadi broken. Overuse of ETL, oke, just move data. Oke, ETL ini apa ya? ETL ini singkatan, jadi sebenarnya semua proses yang apa ya, sifatnya itu, oke ini singkatan biasa ETL itu ekstrak T-nya, T-nya, T-nya saya lupa, L-nya load gitu ya. Pokoknya macamnya seperti itulah. Butuh diekstrak, butuh di load, gitu, segala macam. Nah, untuk pergerakan data gitu ya. Nah, itu akan jadi terlalu sering. Kayak contoh tadi nih, misalnya apa, dua aja deh. Satu pakai SQL, saya pernah ngalamin. So. Satu pakai SQL, satu pakai MongoDB gitu. Kita mau mergerin nih, gabungin. Waduh, itu setengah mati tuh. Selain, oke lah, kita harus apa, nyatuin yang satu pakai SQL, yang satu pakai MongoDB. MongoDB kan sifatnya objek gitu ya. Nah, berarti kan kita harus ngerubah tuh data dari si MongoDB sama MySQL ini jadi satu kesatuan data. Oke, nah mau nggak mau bentar si MongoDB-nya itu kita kita apa? Kita ekstrak gitu ya, kita olah segala macam dia bentuknya jadi JSON atau segala macam itu kan butuh proses. Setelah udah jadi bentuk JSON lalu si SQL itu kita rubah bentuk JSON baru di merge di merge terus setelah itu udah gitu ya baru ditampilin itu kalau datanya pun nggak bergerak gitu atau datanya tuh update gitu. Tiap kali kita tarik datanya update berubah ya berarti kan tiap kali perubahan akan terus sering. Oke, ya ketika datanya berubah otomatis ya baik lagi gitu. Saya akan terlalu sering ada proses ekstrak gitu, upload, load gitu, segala macam itu akan terlalu sering. Oke, yang ketiga ini data security atau authentication authorization ya. Kemungkinan bisa jadi pihak-pihak ya, karena ada dua aplikasi aja berarti udah butuh dua security gitu, atau authorization. Kalau ada lima, berarti lima kali security atau authorization. Nah, itu gimana lagi?
Nah, permasalahan ini sebenarnya mirip kayak gambar di samping ini, yang si kucing ini nih. Kita terlalu fokus gitu ya terhadap si problemnya gitu ya. Gimana cara nyatuin si data tadi ini yang beda-beda gitu ya. Kalau sebenarnya tuh ada isi solution gitu ya, yaitu bisa kalau si kucing ini dia keluar gitu, lompat aja gitu ya. Tapi karena dia nggak ngeh gitu ya, dia terlalu fokus dengan si problem gitu. Gimana caranya ngebuka pintu ini ya, dia nggak akan tahu gitu. Kalau ternyata sebenarnya ada cara mudahnya. Oke, nah cara mudahnya ya si ini apa? Beda. Dulu. Data virtualization, data dengan warehouse. Oh, beda ya. Kalau data warehouse itu kan buat penyimpanan. Nah, data virtualization ini gimana kalau si apa si warehouse tadi itu udah mulai berkembang gitu ya. Ada banyak. Nah, contoh di sini ada dua, yaitu si Dremio sama si Denodo gitu, atau mau pakai yang lain juga terserah. Oh, Google Cloud juga ada sebenarnya layanan itu. Kita tinggal apa arahin gitu ya si Google Cloud ada sih Google Cloud gitu ya, si Amazon juga udah ada. Tinggal ngarahin aja gitu sumber datanya tuh ke server yang mana gitu. Nanti dia akan tarik dia akan kelola sendiri gitu. Jadi customer atau apapun gitu ya, itu bisa langsung akses kebutuhan kelola. Nah, itu enak banget jadi sebenarnya. Oke, ini salah satu contoh. Oke, solution dari sini ada Dremio, ada Denodo. Nah, benefit dari si data virtualization tadi nih. Oke, sekalian jelasin yang si itu ya. Dan data warehouse tadi misalnya mana ya? Oke lah, inilah. Selalu udah banyak nih. Kita punya kampus gitu, kampus aplikasi udah banyak nih. Ada manajemen, ada OIT manajemen data, ada enrollment service gitu ya buat penggajian. Ada Department of Continuing Education gitu, dia punya aplikasi sendiri lagi. Ada Center of Teaching dan Learning gitu, punya aplikasi lagi gitu ya. Kayak kita mungkin punya ada e-learning, ada apa nih, itu semua punya database masing-masing gitu ya. Punya tutor masing-masing. Nah, kita mau buat satu buah report gitu ya, sama dalam bentuk tabel AU, dan dalam bentuk Excel, dalam bentuk apapun gitu ya, dalam basis aplikasi atau sumber data tersebut. Nah, kita butuhnya dengan si data virtualization ini ya udah si customer gitu ya, udah tinggal butuh pertama single entry point gitu atau authorization. Tapi kalau sebelumnya ya, berarti kalian butuh buat akses ke apa e-learning gitu ya, ada butuh akun sendiri gitu untuk akses nanti ke aplikasi B, butuh login lagi, aplikasi Departemen Continue login lagi. Nah, tiap-tiap aplikasi itu punya uh, single entry point atau authorization sendiri-sendiri gitu ya. Dan kebutuhan kalian pun juga sebenarnya apa mau mengakses semua itu gitu ya. Jadi biasanya kalian butuh dari tiga basis sumber data itu, kalian butuh tiga kali login segala macam. Nah, kalau di sini jadinya jadi cuma satu gitu, cukup satu kali akses gitu. Misalnya kita pakai si apa ya contohnya, Dremio deh, kita pakai si Dremio gitu ya sebagai si repeater referral, ya udah akses ke si Dremio, nanti si Dremio akan tarikin gitu ya data dari OIT kita, enrollment service dan segala macam, ditarik kita tinggal kalian butuhnya apa. Misalnya tadi butuh list data customer, ya udah dia akan mergerin gitu ya dari tiga basis data itu, data customer ntar ada replicated apa di jadi satu sesuai kebutuhan. Ya udah tinggal kalian dapetin data sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke. Nah, ini juga salah satu ininya, di bisa di apa? Dibentuk grouping gitu ya, di dalam si data virtualization ya. Jadi ketika akses, misal kalian mau ngegroup gitu dalam bentuk sys, identity registration gitu ke dalam bentuk batasan student gitu. Nanti yang dilihat oleh si student ya udah batasan sampai situ. Terus kalian ini juga bisa kalian kelompokkan. Oke, ya paling sering ini biasanya tuh untuk e-commerce. E-commerce itu banyak pakai ginian gitu ya, kayak e-commerce kan kayak kalian gitu ya, data kalian transaksi, kalian cuma masukin keranjang doang, itu nggak dibeli-beli ke segala macam kan, tuh banyak tuh datanya segala macam. Nah, misalnya departemen marketing ada kebutuhan tuh, dia mau analisa nih, kira-kira ada berapa sih makhluk di bumi ini yang cuma apa masukin barang ke keranjang tapi nggak dicekot-cekot gitu ya. Dia butuh data itu tuh gitu. Nah, jadi daripada banyak kita harus buatin gitu ya, tiap kali ada kebutuhan kita buatin fitur segala macam, ya udah
pakai si data virtualization ini, si marketing itu dia bisa lihat nih, coba berapa gitu ya, akses aplikasi gitu. Mungkin dia bisa akses ke Tokped, bisa ke Shopee, bisa ke segala macam gitu, dia kelompokin gitu ya. Nah, jadi dia bisa lihat nih, oh ternyata total keseluruhan gitu ya, orang yang cuma check out ke keranjang nggak belanja-belanja tuh ada berapa gitu ya. Jadi proses development juga jadi jauh lebih rendah, jauh lebih rendah, jauh lebih sedikit gitu ya. Jadi nggak akan apa terlalu banyak gitu ya fitur-fitur yang apa ya pembuatan reporting atau segala macam itu bisa di auto generate. Oke, ini skip aja virtualization. Nah, ini jadi apa hasil-hasil manfaatnya gitu ya. Ketika kita pakai data virtualization, otomatis reduction in ETL development ya. Jadi si ETL apa ekstrak artinya transform deh kayaknya transform load segala macam itu jadi jauh menurun. Kalau kayak tadi kan ibaratnya saya harusnya ekstrak data dari MongoDB, saya transform dulu gitu segala macam menjadi bentuk JSON gitu segala macam baru kita load lagi segala macam. Nah, ini jadi menurun gitu ya. Biar si Dreamio melakukan itu sekali gitu ya udah setelah itu bisa bebas diakses reduction in data replication kayak tadi dia bisa apa langsung gitu ya ketika ada replication segala macam flexible data pipeline oke untuk data science atau untuk ad hoc gitu ya tadi siapapun gitu ya kebutuhannya misalnya kayak tadi marketing mau melakukan analisa atau accounting gitu mau melakukan penarikan pembayaran dari beberapa aplikasi segala macam. Oke, quicker decision soon. Oh, approval and delivery-nya jadi jauh lebih cepat. Oke, nah, reduction in large table AU data. Nah, jadi kalau tadi kita tarik-tarikin gitu ya, kita masukin ke table AU kan table AU-nya gedean tuh beratnya. Nah, dengan ada Yasi ini juga dia bisa nge-reduction. Terakhir itu nge-breakdown gitu, data sales atau departemen mereka tetap punya data masing-masing. Oke, oh, ada lagi. Nah, lalu oke ini row column masking data security. Ya, oke, jadi bisa diatur gitu ya mana ketika tadi misalnya data pembayaran gitu kolom apa aja gitu yang mau ditampilkan atau enggak gitu bisa kalian atur lagi. Oke edition oke ini outputnya enak gitu langsung dibuatin mau dalam bentuk CSV dalam bentuk JSON XLS segala macam. Oke nah ini yang paling penting nih si 9 combining data source oke biasanya dalam berbagai sumber gitu ya tadi ya yang satu pakai Oracle satu pakai MySQL pakai AWS atau pakai MongoDB. Nah, kalian apa? Problem problem ETL tadi udah hilang tuh. Oke, created data acceleration of query. Ini apa? Akselerasi query kalian. Jadi mungkin nggak tahu ya kalau dulu sih masih masih banyak gitu. Mungkin developer apa yang kurang dalam gitu pemahaman query-nya. Jadi sering banget query-nya dia tuh bikin berat segala macam gitu ya. Nah, jadi sini pun juga dia bisa mengakselerasi nih kalau nyata query-nya dia nih kurang maksimal itu bisa diakselerasi gitu. Oke, pre-aggregation query. Oke, nah ini case studinya atau contoh di dalam real life-nya. Nah, oke, nah case studinya sih biasanya sih perusahaan-perusahaan besar ya. Jarang kalau perusahaan kecil atau masih itu kan kebutuhannya itu biasa satu aplikasi gitu atau apa. Nah, ini ketika aplikasi itu udah running gitu, udah beberapa aplikasi udah banyak. Nah, ketika udah nggak mungkin banget gitu ya datanya apa ditransfer atau ditransfer dipindah dibuat ulang gitu data yang lamanya gitu. Oke, sini dia bilang ada apa library dan enrollment service. It's membutuhkan data order group library, data source library, patterns in MySQL, MongoDB, dan Oracle. Nah, ini yang saya bilang. Oke, yes, has student demographic data in Oracle. Oke, nah sekarang ini di manage centralized dan di manage sama IT dan dua-duanya itu butuh data sharing agreement nih. Oke, and will need data update frequently. Oke, nah ini cara lamanya. Dia ngekstrak gitu ya, data dari si MongoDB-nya ke dalam bentuk flat file gitu. Nah, dia build ETL gitu ya. Untuk ngegabungin data dari si tadi MongoDB sama si SQL dan Oracle gitu ya. Setelah data di join gitu ya, baru
bisa dipakai tuh buat kebutuhan apa olahan. Nah, di sini di mana di sini dia bilang estimate time-nya itu sekitar 3 sampai 4 minggu. Belum termasuk kalau ini ya, apa DSA-nya gitu ya. Jadi kalau ntar butuh agreement segala macam kan itu beda 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 pihak gitu yang handle gitu ya. Tugas tim IT-nya ya udah dia fokus tadi ngegabungin merge kebutuhannya gitu. Kalau masalah agreement segala macam ya biasa tuh beda pihak. Oke, nah ini kalau kita pakai tadi data ini ya, soal kita pakai si Dremio atau segala, Google Cloud segala macam ya udah biarin aja data yang ada di situ gitu ya. Kita pakai data virtualization, kita arahin tuh virtual data source, kita arahin aja tinggal source-nya tuh dari mana aja gitu. Kalau tadi dibilang ada dari MongoDB gitu, arahin ke IP sekian-sekian gitu segala macam. Ya udah, biar nanti si virtualization-nya itu yang akan nge-combine gitu data yang tadi kita butuhin. Oke, nah setelah itu udah di chain authorization tergantung kita ya. Tadi mau nampilin kolom yang mana, data yang mana segala macam ya udah. Estimasi waktunya pun jadi di sini dia bilang sekitar 2 hari, oke tergantung kompleksitasnya ya, 2 sampai 1 minggu. Sebenarnya kalau kayak gitu cepet sih, 1 atau 2 hari itu udah jadi. Kalau nggak gabungin doang ya, itu cepet 2 hari. Tapi mungkin kalau kebutuhannya kompleks segala macam bisa lebih lama. Oke, nah jadi jauh lebih enak gitu ya kerjaan kita dibandingkan dulu. Oke, kalau dulu tuh, tuh kusut banget tuh kalau udah beda apa, beda sumber data gini harus di merge. Oke, ini contoh kedua. Jadi general study dia mau analisis order course. Oke, mau analisis order of course taken gitu. To meet language of learning equipment, course of data is available, but experiences of analysis will be done in SAS. Oke. Outputnya mau CSV, tapi dia bilang enrich with demographic data student untuk specific class. Oke. Nah, dia mau analisis nih data apa pembelajaran yang udah diambil gitu ya, dalam ini. Nah, cara dulunya tuh ya kan dia ekstrak dulu tuh course-nya ke dalam bentuk CSV lalu dimasukin gitu ya ke si aplikasi SAS biar dianalisa gitu ya. Setelah dianalisa gitu keluar hasilnya diekspor lagi gitu ya ke dalam CSV lalu si CSV-nya itu dimasukin gitu ke dalam Oracle supaya nanti si si Oracle-nya itu bisa nampilin data dalam bentuk demografiknya. Lalu setelah itu dia mau pakai tabel AU juga untuk deliver dashboardnya gitu sebagai itu. Nah, kalau kita perhatiin di sini berarti banyak banget tuh ya proses ETL-nya tuh di ekstrak. Ekstrak dulu, masukin ke aplikasi SAS, di ekspor lagi, lalu di load ke dalam Oracle lagi. Pindah-pindah gitu. Nah, kalau sekarang kalian pakai itu ya udah biarin aja datanya di situ gitu ya. Misalnya di sini dia pakai Dremio, di convert gitu into SAS via ODBC gitu. Jadi diarahin gitu, data dari situ masukin ke SAS via ODBC, lalu output resultnya itu nanti bisa apa ya bisa dimasukin sementara gitu sementara di drive sebagai CSV ya udah demografiknya udah buat demografinya si tabel AU-nya udah tinggal arahin gitu ke si lokasi tadi data tadi kita simpan udah jadi. Oke, nah ini contoh ketiga nih. Sebuah kampus, large campus department want to do turnover analysis of their administrative and student employees. Okay, need 5 years of that. Oke, nah ini sama nih, kayak bilang, case-case itu biasanya perusahaan yang udah besar gitu atau udah lama. Jadi ini satu buah kampus gitu, dia pengen melakukan turnover analysis gitu ya. Datanya udah 5 tahun, berarti udah gede banget gitu ibaratnya. Oke, no standar. Oke, sebelumnya nggak ada standar analisis gitu ya. Oke, nah datanya di store in Oracle, combine department. Oke, nah di datanya ada di Oracle, mau di combine gitu ya, sama data dari departemen internal. HR-nya, ya HRD-nya itu pengen apa? Function additional data in table. Oke, that was coming. Oke, nah jadi si HRD-nya khawatir itu ketika ada perubahan data atau ada eh, yang masuk lagi segala macam, ini gimana nih? Ibaratnya masih mau
kita tahan gitu ya, berarti proses analisanya ini nggak termasuk data yang baru ditambahkan atau segala macam gitu. Oh, oke, nah, cara lamanya sama pasti mereka melakukan banyak proses ekstrak gitu ya, transform segala macam untuk ngebuat gitu ya, tabel yang diinginkan gitu ya. Oke, nah setelah udah jadi gitu ya tabel yang diinginkan, udah dimasukin misal ke pakai aplikasi MATLAB itu segala macam, udah keluar gitu ya hasil analisanya. Nah, tapi ketika tadi ada datanya baru, ada datanya masuk tuh gimana? Berarti kan lu harus melakukan proses ETL tadi tuh, nge-ekstrak, ke transfer, load segala macam gitu, sampai jadi data yang udah ready lagi gitu buat kita masukin ke MATLAB lagi gitu. Jika nanti besoknya nambah lagi, lu harus melakukan lagi gitu kan. Ekstrak, transfer, load lagi gitu. Oke, nih cara barunya sama. Kita tinggal arahin aja gitu ya si data virtualization kita ke arah yang kemana gitu ya, biar nanti mereka yang ngejoinin segala macam udah jadi gitu ya bentuk yang kita mau. Nah, dari hasil bentuknya itu bisa kita konekin dulu gitu ke dalam aplikasi MATLAB gitu misalnya di sini. Oke, nah ya udah nanti si MATLAB-nya itu otomatis dia bakal melakukan analisa berdasarkan koneksi koneksi ODBC ya ke si outsource yang udah dibuatin sama si virtualisasi kita. Oke, yang saya itu udah jadi. Jadi tiap kali ada perubahan segala macam ya udah si HRD itu udah tinggal buka MATLAB dia gitu, dia tarik data lagi, udah langsung tergenerate otomatis gitu. Jadi nggak perlu lagi ada proses si si orang IT-nya itu udah melakukan transfer segala macam. Oke, wah udah banyak ya. Oke, nah ini oke apa bedanya ini ya? Multiple heterogeneous system will be a challenge. Oh, oke, nah ini udah semakin luas lagi sebenarnya skalanya di sini kalau dibilang ada security operation center gitu ya, dia mau perluas coverage mereka gitu ya, termasuk bisa dibilang ada additional grade segala macam academic institution. Oke, dan one service dia pokoknya nanti mereka nawarin gitu ya satu buah fitur gitu ya, nah di mana fiturnya itu nanti bakal di share gitu ke seluruh kampus gitu yang ada gitu. Dan di mana kita nggak bisa atur gitu ya tiap-tiap kampus itu mereka pakai sistem apa gitu ya, ada yang pakai PHP segala macam, kita nggak bisa atur gitu ya, mereka udah lama berdiri udah lama berjalan gitu ya. Ada yang PHP ada yang pakai segala macam, itu udah kompleks gitu. Nah jadi kalau cara dulunya tuh ya udah dia buat rendeck gitu, balik lagi tadi ya, melakukan ada proses ekstrak log segala macam gitu ya, lalu dibikinin gitu ya sebentuk automationnya gitu ya di tiap itu. Ya udah nanti si automationnya itu kita kita paksa gitu di kampus itu untuk untuk install gitu atau pasang gitu tiap aplikasi mereka, nanti connect ke dalam S3. Nah nanti si Amazon S3-nya ini yang bakal kita olah lagi gitu. Dan di mana nanti biasa ketika dalam itu ada lagi proses ETL lagi gitu. Oke, nah cara ininya mungkin ini agak sedikit kompleks gitu ya, di mana dia harus bikin microservice gitu arsitektur, di mana microservice-nya ini bakal narik gitu ya data dari sistem yang manapun gitu ya. Oke, nanti disimpan ke dalam JSON gitu dalam AWS, ke dalam AWS S3-nya. Nah, nanti si data virtualization kita udah bakal bikin gitu data dari si JSON-JSON yang ada di situ. Oke, nah jadi biasanya entah terserah gitu, entah pakai dalam bentuk RESTful, dalam bentuk apapun, ya udah pihak kampus itu udah tinggal darah gitu. Kirim data ke kirim, ya kita yang nggak akses gitu. Kita udah buat ini gitu, aplikasi microservice lu tinggal konekin ke dalam sini gitu, entah mereka kirim ya udah. Jadi nggak akan ada permasalahan gitu. Kampus-kampus itu entah mau pakai Python, mau pakai apapun gitu, nggak akan ngaruh ke dalam si security operation center-nya gitu. Oke, nah itu beberapa contoh penggunaan data virtualization saat ini. Dan tadi ya, sekarang ini biasanya sih perusahaan-perusahaan besar gitu ya, kayak datanya yang udah nyebar, ya udah nyebar kemana-mana gitu dalam bentuk berbagai aplikasi.
Dan tiap-tiap aplikasi itu bisa jadi gitu, beda-beda penggunaan gitu, dan pakai bahasanya beda, sumber data bisa beda. Dan di mana sini kita paling banyak kebutuhannya sih biasa buat analisa. Oke ya, sampai sini ada yang mau nanya? Ini habis. Partisipan. Saya kelas sebentar ya. Hmm. Google Google Code juga seharusnya sih ada, cuma kayaknya itu beda dari course yang kita iniin sih. Itu biasanya buat melakukan analisa gitu ya. Nah, jadi enaknya tuh biasa tuh dibuatin menu khusus tuh. Jadi departemen-departemen lain tuh bisa gitu ya melakukan apa analisa segala macam, dibuatin fiturnya gitu ya sama si Google gitu. Bahkan dia udah siapin apa logic yang paling sering digunakan gitu. Misal dalam e-commerce itu mau mencari gitu ya eh, rata-rata gitu atau kemungkinan orang yang check out itu bakal membeli belanjanya setelah berapa hari gitu. Proses analisanya dia ada tuh. Jadi ibaratnya sebagai marketing ya dia bisa melakukan coba-coba. Ya melakukan ya coba-coba sih gitu. Melakukan analisa itu gitu berdasarkan dari data apapun gitu ya. Kita sebagai developer segala macam ya nggak akan terlalu pusing gitu dengan permintaan ataupun mereka butuh minta data mentah yang nanti mereka mau olah segala macam tadi ya. Kalau mau masukin lagi ke aplikasi lain, mau masukin ke olah segala macam, kita nggak akan kesulitan, nggak akan kerepotan gitu dengan permintaan itu. Ibaratnya udah di handle sama si layanan virtual ini. Itu enaknya sekarang. Jadi sebenarnya kita udah nggak fokus lagi ke bisnis prosesnya kita mau segala macam. Oke. Absen biasa ya. Saya screenshot aja. Lebih enak. Oke. Ya ada nih ya. Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Jangan lupa Google Cloud-nya. Waktu kalian semakin menipis. Kita ketemu lagi next week. Ya, next week yang libur. Saya ingatnya Jumat. Oke. See you. Oke, see you Oke, Pak. semuanya. Terima Bye. kasih, Pak. Terima kasih Bye. banyak, Makasih Pak. Pak. Selamat malam Pak. Terima